Domo minasan no nihon sensei Jotsu desu. Hari ini kita bakal lanjut ke bagian JLPT tahun 2026 bulan 7 bagian N2. Kita review jawaban sama bentuk soalnya seperti apa teman-teman ya. Nah, pertama-tama saya kasih penilaian dulu untuk bagian Goi Muzukashi. Ya, kenapa? Karena banyak banget yang levelnya itu JLPT N1 menurut sensei ya. Tapi untuk bumponya Futsu kita udah banyak bahas di video-video sebelumnya. Nggak susah kalau kalian nonton video sensei. Untuk Doka itu ada beberapa part yang kayak ada serangga ya, itu agak sedikit susah. Makanya saya kasih Yaya Muzukashi. Nah, cokainya kedengarannya sedikit cepat ya dibanding biasanya. Makanya saya juga tulis Yaya Muzukashi. Tapi untuk topiknya nggak susah. Saya rasa kalian tuh bagian bumpo sama cokai harusnya dapat nilai yang bagus. Doka itu sedikit rendah. Goingnya yang nyebelin teman-teman ya. Nah, untuk bagian supaya kalian bisa lulus, targetnya adalah kalian dari seluruh poin, Goi 18, Bumpo 14, Dokai 12, Cokai 20 ke atas, seharusnya kemungkinan kalian lulus itu lebih tinggi. Nah, terus hasilnya kemungkinan besar katanya tanggal 20 Agustus harusnya pada keluar. Nah, teman-teman juga tolong kasih tahu juga di komentar bagaimana cara kalian belajar, karena saya pengen analisis kira-kira bagaimana cara membuat video JLPT N2 itu lebih gampang dimengerti buat kalian semua. Karena saya benar-benar pengen targetnya itu supaya kalian tuh belajar, nonton, langsung masuk otak, lulus. Oke? Kalau kasih tau teman-teman komen di bawah ya. Hai, kalau gitu saya jelasin dulu untuk bagian gue ya. Kalau kalian bisa bantu 19 ke atas, sensei puji kalian. Kenapa? Karena banyak banget, kurang lebih 6 soal ya. Level itu level N1. Terus, kalau kalian bantu 19 ke atas, ya kemungkinan besar kalian lulus untuk bagian gue ini 50% lebih. Ya, JLPT-nya bagus berarti ya. Nah, sekarang kita langsung masuk yang pertama, Koi. Ya, Koi gampang teman-teman ya. Artinya itu adalah kental, kuat, padat, dan lainnya. Nah, yang susah mungkin nomor 2 ya, Kyogi ya. Di sini tuh biasanya kesalahannya itu adalah lupa teng-teng atau nggak pakai U-nya, ya kan ya teman-teman ya. Nomor 2 Kyogi, ya Kyogi itu artinya adalah kayak bertanding, bersaing, berkompetisi. Bisa banyak arti, intinya adalah ya bersaing lah kalau saya ngomongnya ya. Kyogi agak susah buat teman-teman yang susah, tolong dihafal. Nah, cara hafalnya bagaimana? Lihat, Kyogi itu Kyodai. Tuh ada Ani 2, ada kakak 2. Makanya mereka itu hubungan saudara. Terus Ginya dari apa? Ginya Gino Jishuse ya. Ginya nih berarti adalah kemampuan. Gijutsu juga sama ya. Berikutnya nomor 3 Shodoku. Shodoku gampang teman-teman ya. Paling yang saya khawatirkan adalah kalian tuh lupa U-nya ya. Ada U atau enggak, U-nya kecil atau enggak, dan lainnya saya nggak tahu. Yang pasti bagian Shodoku ini soal gampang karena harus bisa. Nomor 4, Kamawana gampang ya. Kamawana itu artinya adalah memutuskan untuk tidak peduli ya. Kamawana itu ada banyak macam kayak nggak apa-apa, nggak peduli, dan lainnya ya. Terus nomor 5 itu adalah Jijin ya. Jijin itu artinya adalah kenalan. Oke, kenalan ya. Bukan sinin teman-teman ya, hati-hati ya, Jijin bacanya. Nah, di bagian sini yang susah mau saya cuma nomor 2 doang. Teman-teman salahnya berapa? Tolong ketik di bawah ya. Hai, kita lanjut berikutnya ya. Berikutnya ada swimming ya. Swimming itu artinya adalah tidur. Jangan sampai kalian lupa me-nya ya. Ingat ya, kan namanya tidur pasti kan tutup mata. Oke, jangan lupa ya me-nya ya. Terus nomor 7 Shigen, gampang ya, Shigen Gomi, teman-teman tahu isi. Nomor 8 saya udah ngomong kan saya udah pernah jelasin ini di bagian YouTube kan ya, di bagian Dokai, di bagian apapun. Saya bilang nomor 8 keluar kan ya, Oginau ya. Oginau itu artinya adalah melengkapi nutrisi ya, melengkapi. Jadi kayak mengambil nutrisi atau melengkapi. Oke. Sebenarnya kalau kalian tahu kanji hoju itu artinya adalah mengisi. Nah, itu sebenarnya sama punya dari sini. Nah, jebakannya itu adalah bagian depannya. Oke, jangan sampai kejebak kalian ya. Nih, beda ya teman-teman ya. Nomor 8 untungnya ya, saya sudah pernah jelasin berapa kali, 3-4 kali ya ternyata keluar untung. Nomor 9, ada yang tahu nggak bacanya apa? Bacanya itu adalah Sekyo ya. Sekyo itu artinya adalah dimarahin ya, karena sareta teman-teman ya, dimarahin, ditegur ya. Tapi kalau Sekyo kalian tahu lah ya, Setsume sama Kyoshinya Kyo atau Osieru, makanya baca itu adalah Sekyo. Terus Azayaka, Azayaka udah sering banget kita bahas ya, betul ya kanjinya ini ya, Azayaka. Nah, oke. Nah, kalau di bagian sini seharusnya yang susah itu ada di nomor 9. Kalau misalkan kayak bingung Setsume, takutnya kan jadinya salah. Terus yang bagian sini kalau nggak nonton video saya harusnya salah 2 lah ya di sini lah ya. Oke lah, bagian sini masih gampang teman-teman ya. Nah, di bagian sini udah mulai agak sedikit susah ya. Kira-kira kotaknya diisi dengan apa? Yang pertama ada guruku ya. Isinya bukan goto. Ingat ya, kalau goto itu artinya setiap kali, tapi kalau di sini kaku di sini adalah untuk kata benda, artinya adalah setiap grup, makanya isinya pakai kaku. Nah, terus habis itu di sini, oke, ada Daitorio Se ya. Nah, kanji di sini itu semuanya berhubungan sama hukum, tapi bukan ya. Ini salah teman-teman ya. Se di sini itu artinya adalah sistem. Oke, sistem. Misalkan kalau di Indonesia kan pakai sistem presiden.
Tapi kalau di Jepang tuh kan pakainya apa? Ya, Soridaiji teman-teman, yang beda lagi, Perdana Menteri kan ya, makanya C, oke? Terus nomor 13, jujur ya, ini emang nol aja, saya pun nggak tahu, sumpah. Ini bacanya itu randai katanya, oke? Randai itu artinya adalah kayak apa ya? Batu telur besar gitu, katanya besar juga, tapi saya pun juga baru tahu ini, ya. Nomor 13, kalian salah nggak apa-apa. Terus, buat nomor 13 ini, katanya ya, setahu saya sih JLPT itu kalau misalkan banyak banget yang salah di soal susah, itu dianulir atau nggak dihitung, makanya kalian aman, ya. Jadi nggak perlu khawatir. Cuma nomor 13, saya pengen berkata kasar sih, nyebelin emang. Nggak, di luar dugaan, saya pun nggak tahu itu, baru pertama kali tahu sekarang. Lanjut, berikutnya nomor 14, kita lihat yang susah yang mana? Handan ya, handan itu artinya adalah menentukan ya. Kita lihat topiknya dong, di sini apa? Asa no tenki ni yotte ibento o okonau ka do ka. Berarti tergantung sama cuaca menentukan nih event itu dijalankan atau enggak. Gampang teman-teman ya. Terus moto-moto ya, moto-moto gampang lah ya, sama dengan apa? Saishowa ya teman-teman ya. Awalnya, sebenarnya dan lainnya ya. Terus di sini ada yang tahu nggak? Agak sedikit susah kayak nomor 16 ya. Ada yang tahu? Bacanya adalah chose. Chose itu sama dengan awaseru, ya, artinya adalah menentukan ya. Nah, di sini poinnya adalah kalau ada nite itu sering banget satu paket sama chose. Nite o chose suru berarti menyesuaikan, menentukan si jadwalnya. Nah, kalau kayak kaise itu biasanya berhubungan sama undang-undang, jurnal, pokoknya tulisan yang penting formal tuh pakai kaise. Kalau tsugo itu biasanya kan mengenai kondisi si lawan tersebut teman-teman ya, lawan orang ya. Terus nomor 17 akaji, gampang lah teman-teman ya. Paling di sini yang susah itu harusnya nggak ada, kalau salah paling di bagian nomor 16 kali ya, chose nggak tahu mungkin ya. Terus berikutnya lanjut lagi ya. Nah, di sini ada yang betul nggak? Ozapana, saya udah pernah bahas betul di video sensei. Ozapana itu artinya adalah cuek, jadi bukan sama dengan wagamama teman-teman ya, jangan sampai terjebak. Nah, di sini nyebelin ya, takumashi. Ini sebenarnya N1. Oke, tapi di N1 dia itu pakai kanji. Mungkin ya karena nggak pakai kanji dimasukin ke N2 gitu loh. Takumashi itu artinya adalah kuat ya. Jadi ada orang yang kuat atau bisa diandalkan. Kita ngomongnya itu adalah takumashi. Tanomoshi lah, mirip-mirip kayak tanomoshi, tapi takumashi itu kesannya kayak lebih kuat, badannya kuat, kelihatan kekar gitu ya. Terus habis itu ada hanashi ga sorete. Nah, sorete ini juga biasanya pakai kanji ya. Itu artinya adalah beralih, oke? Buat di sini kalau kalian salah nomor, tapi takumashi katanya sih anak-anak ada yang tahu juga sih ya. Paling salahnya nomor 20 sih paling fatal ya. 20 ini nyebelin sih. 18 kalau nonton video saya harus kayak betul. Terus lanjut lagi ya, berikutnya itu yang cari sinonimnya, persamaannya teman-teman ya. Niteiru kotoba ya. Contoh meka mah tahu teman-teman ya. Artinya itu adalah pembuat, maker ya, atau produsen juga boleh. Terus anata no kuni dewa yatteiru mono wa nan desu ka, sama dengan yes ya, ryuhou shiteiru ya. Terus habis itu nomor 23 ada ikatsu ya. Ikatsu pada tahu kan teman-teman ya? Ikatsu barai berarti langsung bayar full, gak dicicil ya kan? Nah, ikatsu di sini tuh sama dengan zenbu issho ni, oke? Nomor 24 gumpo ya, omoi ga kena itu sama dengan yoso shite inakata, berarti di luar prediksi. Terus nomor 25 iso di sini itu artinya sama dengan moto lebih ya. Nah, ISO juga pernah saya jelasin, cuma jujur ya, 24, 25 pernah saya jelasin. Meka kan sama dengan si perusahaan pembuat ini ya, produksi ya teman-teman ya. Yatteiru sama ini, kayaknya nomor 22 salah sekalian ya, agak susah ya nomor 22 ya. Nomor 22 sama ikatsu harusnya tahu sih kalian. Anggaplah nggak tahu. Dua soal ini lah ya, 24, 25 udah pernah saya jelasin kok di video. Tapi ya kalau nggak tahu ini dua berarti salahnya 4 sakit ya. Hai, habis itu kita lanjut ke sky kata ya. Sky kata di sini ya, jujur ya, nyebelin banget sih. Oke, saya kasih tau ini benar-benar susah. Pertama adalah yote, ini dari apa? Yo-nya sih penting ya, ten-nya itu dari ya poin penting sebenarnya ya. Jika nggak nai no de keikaku no yoten dake setsumei shita, karena nggak ada waktu, cuma ngejelasin bagian pentingnya doang, oke? Nah, kunci di sini kalau nggak bisa yang cara John Sensei ya, kalian baca satu kanjinya. Poin penting, makanya keikaku no yoten. Harusnya 26 kalau kalian pakai cara Sensei betul, oke? Nah, nomor 27 ya, ini agak susah ya, sakete shimata ya, itu artinya adalah robek. Kalau kalian baik-baik, ini tuh sebenarnya kanji potong sama kanjinya baju. Oke, makanya itu potong, robek artinya ya. Nah, buat nomor 27 kalau salah nggak apa-apa. Ini sebenarnya pernah muncul juga di N2. Dulu banget ya, tapi terlalu susah. Makanya biasanya kalau saya ini dulu masuknya ke N1 Sensei. Terus nomor 28, KK tau lah ya, KK itu artinya sudah berlalu ya, sudah berlalu. Biasanya berhubung sama jika, oke? 29
28, 26 bisa, 27 salah nggak apa-apa, agak susah. Terus lanjut lagi 29, uchi kesu. Ini juga saya pernah bahas kali 2 kalau nggak salah ya. Uwasa wo uchi kesu itu artinya adalah kita membantah, menepis ya. Artinya adalah kita tuh menyangkal mengenai gosip-gosipnya. 30 susah ya. Satu sensei sih ya. Satu ini susah ya. Contoh ya, keiji ga uso wo shiteki suru to. Berarti kalau detektifnya itu bilang nih, wah lu bohong di sini ya. Dibilang apa nih? Hani no kaoiro ga sato kawata, berarti langsung berubah raut muka si pelakunya gitu ya. Satu susah, salah nggak apa-apa. Uchi kesu pernah bahas sih, cuma emang agak susah ya. Yang satu juga ya. Pokoknya di bagian sekali kata ini ya asli. Kalau mau berkata kasar nggak apa-apa sih, saya pun juga kesel, susah. Hai, kalau gitu kita lanjut ke bagian bumpo ya. Targetnya itu adalah betul se-14 lah ya, sebisanya ya. Nah, kalau buat teman-teman bisa betul 14, seharusnya bagian dokep pun juga membantu kalian, oke? Di bawah 14, sebenarnya 50-50, oke? Oke, kalau itu kita lanjut ya. Toa, ya toa itu sama kotoda udah satu paket, pasti pada tahu ya. Jadi, toa itu artinya adalah tentang. Biasanya dipakai untuk menjelaskan arti dari sesuatu. Nenganjo itu artinya adalah shineno iwa utameni okuru tegami. Berarti ketika tahun baru kita kirim tuh kartu pos. Nah, itu namanya adalah nenganjo, oke? Terus nomor 32, amarinimo. Amarinimo itu artinya adalah terlalu. Ya, berarti shashin ni yotsutachichi ga amarinimo watashi to nite ita node jibun no shashin ka to omotta. Berarti foto si bapaknya itu ternyata mirip banget sama gua, makanya gua mikir itu adalah gua. Oke? 32 udah pernah kita bahas, bisa. Kyuri wa nama desu ka tabeta koto ga nakatta. Ini mah gampang ya. Nama de berarti kan kita makan tanpa kita masak. Terus ika nai, ya kan? Bisa lah ya, 33. Terus 34, kodomo ga netsu o dashite ita node kawareru mono nara kawate yaritai to omotta. Nah, ini ya teman-teman ya. Reru, nara, kawaru. Pernah belajar ya, artinya itu adalah kalau gue bisa menggantikan anak gue, ya gue pengen menggantikannya. 34 juga udah pernah belajar, bisa harusnya. Bumpo nggak ada yang di luar prediksi ya, udah pernah kita bahas di video ya. Terus berikutnya ada tema ni sote. Ingat ya, sote ini cara hafalnya adalah seiring teman-teman ya. Misalkan seiring tema, seiring peraturan, atau misalkan seiring jalanan, pantai, itu bisa pakai miso ya. Terus 36 ya, yonde oku yoni yuareta. Berarti pastikan untuk dibaca terlebih dahulu supaya ya yoni bisa gampang. Terus 37 ya, ini ada karada ga joubu ni natta dake de naku seishin teki ni mo tsuyoku natta to omou ya. Ada nimo berarti tidak cuma mengenai fisik tapi juga secara mental ya. Dake de naku ya, saya sudah pernah bilang ya, pasti muncul di dokai juga ya. Terus nomor 38, senata o pogeki shite wa naranai to yu ruru ga aru. Berarti ada aturan kita nggak boleh menyerang si punggung ya, shite wa naranai. N3 belajar. 39 ya, ini mungkin agak susah ya. Ada yang tahu cara bacanya apa? Uke tama warimas ya. Oke. Ini ketika ada sebuah order kalau nggak salah soalnya ya, di restoran ya. Paling kalau salah nomor 39 doang seharusnya sih ya. Sisanya udah pernah kita bahas. Terus berikutnya nomor 40 ya. Nai dattara jibun de tsukutte shimaeba ii janai ka to kizuite tsukuru koto ni shita. Berarti bai artinya adalah kalau misalkan nggak ada, buat aja sendiri. Terus habis itu gue sadar makanya gue buat deh sendiri. Oke, ini juga pernah kita bahas. Terus nomor 41 ya, hon o yonde ite kini naru koto ga aru to apa shirabezu ni irarenai. Apa teman-teman, jangan lupa saya sudah ngomong ini berkali-kali. Berarti terpaksa karena bukunya itu seru banget. Gue tuh penasaran, jadinya gue baca terus, gue cari tahu terus ya. Oke. Terus nomor 42 ya, ansho bango denwa de ginko ni kikeba oshiete kureru kana. Berarti kayaknya dia lupa passwordnya ya. Terus kalau misalkan telepon ke bank dikasih tahu nggak sih? Kita baca ya. Ya, ginko ni kitemo zettai oshiete kureru hazu ga nai. Pasti dia nggak bakal memberitahu ya. Bagian di sini yang susah mungkin adalah shimaeba ii doang kali ya. Jangan dipakai soalnya ya. Nah, berikutnya soal bintang ya. Soal bintang nggak susah sih. Kalau 43 doang kalau salah, agak makan waktu ya. Kita baca ya. Aseo kaku to, ingat teman-teman, ada fungsi to yang bukan cuma dan, tapi kalau misalkan kita keringetan, niata yang nggak sagaru nomo sono seitsu ni yoru mono desu. Berarti si derajat di tubuh kita itu juga menurun ya. Oke. Nah, terus kan ada nomo itu pasti belakangnya adalah no, berarti adalah kata kerja. Nah, niyoru itu kan biasanya beda sendiri ya, makanya pakai sagaru nomo.
Nah, jebakannya mungkin kalian salah di sini adalah sono seishitsu ni yoru to, ya kan ya. Habis itu kalian mikirnya tayo ga sagaru mono desu, karena mono itu sebelumnya juga ya kan ya. Ini makanya jebakan. Oke, 43 susah, salah nggak apa-apa. Terus 44 ya. Asa gohan wa narubeku kichinto taberu you ni shite iru ga, jika nggak nakute gyunyu dake de sumasete shimau koto mo aru. Nih, sumaseru ada kan teman-teman? Keluarkan saya bilang apa? 44 gampang ya, teman-teman pasti harusnya pada bisa ya, gampang. 45, awateta hyojo no bucho to kajo ga kagi shitsu ni haita kiri. Haita kiri apa? Setelah masuk ya, habis itu udah nggak ada lagi, berarti ichido mo dete konai mama tuh, ya kan? Nijika ga tato to shiteiru. Kuncinya di mana teman-teman ya? Hairu pasti adalah kagi shitsu, oke? Habis itu ada nijikang sama tatsu. Ini pasti paket ya, berarti tengah-tengah. Gampang teman-temannya di sini ya. Terus lanjut ke nomor 46 ya. Atarashiku dekita teishoku ya wa ikutsu aru ka masuk paket. Wakaranai gurai takusan no shuri, itu keluarkan no teishoku ga atte itsumo mayou. Ingat teman-teman ya, kalau kata benda biasanya sini juga kata benda, ada no soalnya ya. Tuh, cara selesai gampang lagi ya. Nomor 47, tansu no naka ni wa itsuka mata kiru kamoshirennai to omotte shite rarezu ni iru furui fuku ga takusan shimate aru. Oke ya, berarti karena dia mikir bajunya bisa dipakai lagi, makanya nggak dibuang-buang, makanya menumpuk ya. Oke. Part 47 juga gampang. Yang susah berarti ini ya, nomor 43 doang nyebelin ya, makan waktu. Sama kan kalian habis kerja moji gue yang susah, pasti capek ya. Hai, terus kita lanjut ke bagian bumpo dokai nomor 48 ya. Jawabannya adalah aru ya, bukan sono ya. Kenapa? Cara membedakan sono sama aru adalah kalau sono itu biasa berhubungan sama topik sebelumnya. Tapi kalau di sini mangga itu kan beda topik, makanya aru kenkyu. Jadi kalau hal yang benar-benar beda topik pakainya aru. Terus nomor 49 ya, ini agak gampang kalau kalian paham polanya ya. Hiragana atau katakana wa oto arawasu, berarti suara ya. Ippo di satu sisi kanji wa imi o arawasu. Tapi kanji itu adalah untuk menjelaskan artinya apa. Makanya ippo teman-teman ya, karena dia itu berlawanan. Terus nomor 50 ya, ini masih gampang ya, ada toyu no. Toyu berarti sini juga adalah toyu noa ya, ini masih bisa lah ya. Terus nomor 51 ya, kita baca muzukashi naiyo o manga de yonde miru toyu noa ikaga desu ka. Kalau misalkan ada hal yang susah, gimana kalau kita baca dengan komik? Atarashi manabi no taiken to naru hazu desu. Berarti pasti bisa menjadi hal baru buat kita dalam belajar. Oke? Yang betul di sini semuanya ada. Kalau betul semua mantap banget kalian ya. Agak sedikit susah, mungkin 48 jebakan. Ippo bisa harusnya ya. Toyinwa udah ada hintnya. 51 lah ya, 48 sama 51 kali. Kalian salah kemungkinan ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, habis itu kita maju ke bagian yang kalian benci, yaitu adalah dokai ya. Nah, bagian dokai ini kalau kalian butuh 11 ke atas, itu udah seharusnya kalian tuh lulus. Oke? Kita mulai ya. Yang pertama, arti dari ungkapan. Jawabannya itu adalah nomor 1, muzukashi kotoba o muri ni tsukau no deonaku nichijou de yoku tsukawareru kotoba o tsukaeba ii. Yang berarti, kalian tuh nggak perlu maksa menggunakan kotoba yang susah, tapi gunakan aja kotoba yang sering banget kalian pakai dalam sehari-hari. Oke, ini jawabannya ya. Terus, berikutnya apa lagi? Ini ya, Yujin no ie ni aru terebi mo hakonde hoshii no de mitsumori shou o tsukuri naoshite hoshii. Berarti apa? Dia juga minta tolong nih ya, televisi yang di rumah temannya itu juga pengen diangkat, dibawa. Makanya tolong dong bikin si mitsumori shou yang baru. Ya, berarti adalah surat ini teman-teman ya, perkiraan kira-kira biayanya itu berapa. Oke? Terus lanjut lagi ya, ketika ekspresi ini agak susah teman-teman ekspresi ya, saya jelasin dulu ya. Jadi dia itu ada logiknya. Kalau A itu B, B itu C. Makanya kita tuh harus paham bagian sininya. Oke, contoh ya. Jawabannya itu adalah muiski ni ureshi hyoujo ni nari. Tanpa sadar kita senyum atau happy. Sono keika toshite ureshi kanjou ga okiru. Nah, jadi karena itulah muncullah perasaan happy juga dalam diri kita. Nah, penjelasan ini saya jelasin agak ribet ya. Jadi katanya kalau senang itu kan terlihat pada ekspresi wajah. Jadi kalau misalkan kita membuat ekspresi wajah yang bahagia, itu akan muncul secara final ke otak ketika kita merasa bahagia. Nah, gampang ya, kalau kalian senyum, ya entah kenapa kan itu bahagia, intinya gitu. Terus,
jika orang di depan kita tersenyum, kita juga tanpa sadar ikut tersenyum. Sehingga ketegangan di otak menjadi berkurang. Itu intinya ya. Soal ini susah, cuma kalau kalian baca pelan-pelan bisa harusnya ya. Karena belum ada topik-topik yang susah. Ya, mesti ngomong cuma senyum doang. Terus, apa yang saya lakukan pertama kali oleh orang yang menerima email? Jawabannya adalah atarashiku sakse sarita grafu o kakunin suru. Harus cek ulang grafiknya teman-teman ya, yang sudah dibuat. Terus, apa yang pengen disampaikan penulis? Jibun no sekinin o hatasu tame ni tasya o taeru koto o hazukashi to omou hitsuyou wa nai ya. Berarti demi bisa menyelesaikan tanggung jawab sendiri, meminta tolong ke orang lain itu bukanlah hal yang memalukan, bukan teman-teman ya. Nggak perlu mikir itu malu ya. Terus nomor 57 ya. Nah, ini udah mulai agak susah nih ya. Jawabannya itu adalah aite ga hoshi mono daro to omotta no ni so dewa nakata mono o okuru koto. Yang berarti dia itu memberikan hadiah tapi bukan yang dia inginkan ternyata ya. Nih, aite ga hoshi mono daro to omotta no ni berarti padahal gue pikir itu adalah hal yang dia inginkan tapi ternyata bukan. Terus habis itu terakhir adalah donna mono demo aite no koto o kangaete eranda okurimono wa aite no kokoro o ugokaseru. Berarti ketika kalian memberikan sebuah hadiah atau bingkisan, ketika kalian berpikir ya mengenai orang tersebut ya, itu merupakan hal yang bagus teman-teman ya, membuat hatinya bergerak katanya ya. Terus lanjut nomor 59. Nah, di sini ya keluar nih ya seibutsu ikimono ya. Ini asli soal yang perlu kalian buat untuk skip, kan susah banget ya. Tapi kita baca. Yang pertama ya mengenai si serangga ya. Hijau ni kazu ga oku taiju no goke wa subete no tori no taiju no goke to onaji gurai de aru ya. Jumlah itu banyak banget, sejumlah beratnya satu burung gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, gampang. Kenapa? Persis plek ya ada di bagian teksnya teman-teman. Ini aman. Nah, yang itu bagian sini ya. Kumo ni taberarete ita konchu ga nih ya. No sakubutsu o taberu no de shukaku ryou ga heru. Berarti karena dimakan teman-teman ya, karena dimakan habis itu juga berpengaruh pada jumlah panennya teman-teman. Oke, yang berarti kan kalau dimakan yang mas serangga ya, berarti kan seranganya makin banyak dong teman-teman ya. Karena seranganya makin banyak, dia itu juga makan si hasil-hasil pertaniannya, makanya pas panen itu lebih sedikit. 60 susah, jadi kalau salah nggak apa-apa ya. Terus habis itu apa sih lakukan jika bawahan kecil melakukan kesalahan terus-menerus ya. Nih, naze shite sareta no ka ga wakarazu shite sareta koto o fuman ni omo. Jadi misalkan nih kalian dibilang salah-salah, tapi karena kalian tuh nggak tahu salahnya di mana, kalian pasti merasa tidak puas karena ditunjuk-tunjuk mulu, ya kan? Nah, itu jawabannya ya. Terus berikutnya ya, hoka no buka mo fukume issho ni misu ni taishou shite kara teinei ni chui suru. Berarti bersama dengan bawahan yang lain sama-sama membahas mengenai kesalahannya, habis itu memberitahu nih dengan baik dan sopan ya. Terus berikutnya mengenai TV ya, tario no joho o sugi-sugi ataerareru no de. Berarti banyak banget informasi-informasi yang muncul. Sore ni tsuite jibun de kangaeru jikan ga nai. Berarti kan banyak banget nih informasi yang masuk, terus kita tuh nggak punya waktu untuk berpikir. Terus lanjut berikutnya nomor 64. Mengapa penulis merekomendasikan untuk membaca buku? Kita baca ya, jawabannya adalah shigeki o uke shiko suru koto ni nari. Berarti kan kita dapat nih ya stimulasinya, terus kan kita jadinya berpikir. Kodoku o kanji nikuku naru kara. Jadi kita itu nggak mikir secara sendiri atau kesepian dan lainnya, oke? Nih, nah penjelasan itu mengenai apa sih? Ini susah ya karena berhubungan sama otak ya. No ni seigiki ga haeri. Berarti masuk stimulus nih di otak kita nih ya. Sore ni yotte iroiro na shiko ga megutte iru to iu koto wa. Berarti tergantung sama stimulasinya, banyak banget tuh yang membuat kita berpikir kan ya, banyak macam ya. No wa kodoku o kanjiteru hima ga nai te koto da. Berarti dia itu waktu nggak, berarti otak itu nggak ada waktu untuk berpikir secara sendirian gitu loh maksudnya. Baik, lanjut ke berikutnya mengenai soal perbandingan A sama B. Ada yang pakai cara sensei nggak? Saya sudah jelasin loh caranya ya. Nah, jawabannya itu adalah E wa benkyou suru jikan to basho o kimeta hou ga ii to no B. Berarti kalau si A, kalau mau belajar itu harus menentukan waktu sama tempat. Tapi kalau B gimana? B wa kantang ni tasei dekiru mokuhyou o tateta hou ga ii to nobete iru. Berarti kalau menurut B, bagusnya itu adalah dia itu menentukan target yang bisa untuk dicapai. Oke, itu perbedaannya ya. Terus kesamaan manfaat dari kebiasaan belajar apa?
yaruki ga denakute mo torikomeru you ni naru. Berarti meskipun gak ada niat pun kita masih ada usaha lah untuk belajar lah. Kesannya gitu lah ya. Di sini yang betul ada, karena kalau betul dua ini mantap banget loh. Poinnya gede sensei. Terus habis itu ya coba lagi ya. Mokuhyo ni taishite hitsuu na koto wa nani ka. Ini soalnya agak panjang ya, saya terus pakai bahasa Indonesia jawabannya ya. Jadi selama proses hidup ya, itu mendorong kita agar tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang benar untuk mencapai tujuan. Pakai bahasa Jepang gimana ya? Berarti ya jinsei no naka de nanika so unagashite moratte mayowazu ni onaji ni tadashi michi o mayowazu ni mokuhyou o tassei dekiru. Kira-kira mungkin kutubahnya gitu ya. Oke, tinggal kalian masukin aja ke ingatan kalian ya. Terus habis itu ada naze mokuhyou o me no mae de wa naku yoko ni oku no ka. Katanya adalah, nih ya teman-teman ya. Jadi kalau taruh tujuan tempat mata kita itu bakal mengikat kita ya, bakal mengikat kita. Shibararezu, oke? Shibarareru, ya, shibarareru artinya kita diikat. Terus kita bisa tetap sadar dan terus berusaha mencapainya kalau kita taruh di samping kita. Jadi kita itu minimal sadar aja, oh ada tujuan. Cuma kalau depan mata kita tuh katanya cuma fokus ke tujuan doang, gitu katanya. Ngomong apa pula ya, nyebelin deh. Terus nomor 69 ya, iki katawa, saya tidak ingin merepotkan orang lain di sekitar saya, seperti manusia pada umumnya. Oke ya, itu jawabannya teman-teman ya, yang bukan kita kunai. Hai, terus bagian joken saku ya teman-teman, ini soal bonus, pada betul semua nggak? Yuk, lihat jawabannya ya. Yang pertama, kunci untuk menjawab soal joken saku itu adalah melihat dari hintonya. Nih, resep pakai 2 jenis bahan atau lebih. Waktu masak 30 menit, biaya bahannya itu adalah 1.000 yen. Jawabannya adalah Mato-san. Good. Terus siswa SMA di Kota Ohara berharap mengirimkan 2 karya. Nimai no obo yoshi ni, hai, 100 yen jutsu. Sakse, 6 月20日までに atau 20日までに学校に提出. Ini jawaban teman-teman. Ada yang betul? Yang betul semua mantap banget ya. Ini membantu banget buat bagian cokai ya. Hai, sekarang kita masuk ke bagian cokai ya. Cokai kita bahas cepat aja karena mungkin teman-teman ada yang lupa sama nggak lupa ya. Yang pertama ya, misalkan nih ada buco, terus dia pengen berhenti karena ada partinya ya. Terus juga ada ima sugu shinakereba naranai koto. Sekarang nih yang harus segera dilakukan apa? Meseji kado o junbi suru. Itu jawabannya ya. Berarti dia harus menyiapkan si kartu meseji ya teman-teman ya, pesan. Terus raigetsu no zemi ryoko. Dan si ga shinakereba naranai koto ya. Dan si cowok berarti apa? Kotsu syudan o kimete yoyaku suru. Berarti harus menentukan yang kira-kira bagaimana caranya untuk mengakses ke sana ya. Terus betulnya nomor 3 teman-teman ya. Koryukai de ryugakusei wa shinakereba naranai koto. Berarti di acara pertukaran budaya, si pertukaran pelajar ini harus melakukan apa? Jawabannya adalah bokoku no gaki o shokai suru. Berarti mereka tuh harus mengenalkan alat musik di negara asal mereka. Terus nomor 4 ya, iyahon o dono you ni shitemasu ka? Jadi bagaimana cara membuang si iyahon? Shiyakusho no kaishu bako ni ireru. Berarti ada kotak pengumpulan di shiyakusho ya, atau kantor wali kota ya. Nomor 5, kaijo o dono you ni yoyaku shimasu ka? Pagi 2 kakan ya, nih gosen 2 kakan. Oke. Terus lanjut lagi ya, soal kedua. Josei no talento ga tsuri o hajimeta kikkake wa. Kenapa dia mulai untuk memancing? Jawabannya adalah setelah dia melihat acara memancing ya, tsuri bangkumi o mita koto. Haisha itami no gein wa, penyebab ya dia sakit apa nih? Oku no ha ni kin ga haete ita no de. Berarti ada bakteri ya, kuman yang masuk ke dalam gigi bagian ujung ya. Sakakan toku rai season no kadai wa aite ni te mo ire sasenai koto. Berarti adalah tidak memasukkan skor ke lawannya ya. Terus nomor 4 ya, koshi o hiki ukeru tame ni donna ni te o henko shimasu ka? Apa jawabannya? Kikakubuto no webu kaigi. Ya berarti dia itu harus mengadakan rapat web ya, atau online dengan si Kikakubu ya, tim event lah ya. Terus nomor 5 ya, nouka no ichiban no tokuchou wa apa? Jawabannya adalah noe no ichibo kasi dashiteru koto. Berarti dia bisa meminjamkan ya lahannya ya. Oke. Terus nomor 6 ya, ryokan no keisha ga heya ni okashi o oita riyu wa. Alasan apa dia menaruh snack di kamarnya? Yuk. Onsen de taichou ga waruku naru no o fusegu tame. Berarti untuk mencegah kalau misalkan ada orang yang kondisi badan itu menurun setelah masuk ke onsen, kan panas teman-teman ya. Hai, terus kita lanjut ke bagian tema. Nah, bagian tema ini susah teman-teman ya, langsung jawabannya aja. Yang pertama itu adalah jibun no shigoto no yarigai. Jadi kalau ada cerita mengenai si hoikue atau chorishi teman-teman ya. Nomor 2 ya, mengenai di luar angkasa ya. Mizu ga nakute mo shio kanona nichiyohin ya. Jadi ada alat-alat atau benda-benda yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak ada air.
Terus nomor 3 ya, Shumi kara umareta koryu no yorokobi. Berarti dari hobinya itu ternyata muncul nih teman-teman ya, kayak pertukaran itu membuat dia itu senang katanya ya. Terus nomor 4 jawabannya itu adalah wakai shain no seichou ni taisuru omoi. Berarti perasaannya terhadap perkembangan karyawannya yang masih muda ya. Terus terakhir teman-teman, agak susah yang terakhir ya, hoka no gaka no sakuhin o utsusu yumi. Berarti itu ngopi, gambarnya punya orang lain ya. Di sini agak susah pada saat di bagian mana nih? Kalau saya rasa sih nomor 5 nyebelin ya. Nomor 5 doang nggak sih? Nomor 5 doang nyebelin nggak sih? 5 sama 3 kali ya. Terus lanjut lagi berikutnya ya, mondai 4 ya. Senshu hajimata atarashi eiga Namida nashi ni wa mirarenai te hanasu. Terus berikutnya itu adalah mengenai reaksi teman-teman yang misalkan disampaikan seperti ini. Senshu hajimata atarashi eiga Namida nashi ni wa mirarenai te hanashi da yo. Berarti sangat menyedihkan teman-teman ya. Nakeru eiga nanoka. Oke, berarti benar-benar film yang membuat kita terharu ya. Terus berikutnya, kono sunen nandaka tai juga fueru ippo nan desu yo ne. Artinya adalah beberapa tahun ini gue merasa kayak berat badan gue itu naik terus. Jawabannya apa? Fue sugiru no mo komarimasu ne. Artinya adalah kalau misalkan terlalu naik berat badan itu juga kerepotan ya. Terus nomor 3 ya. Sensei ga yasui kara sonna ni takusan kawanatte in janai. Berarti meskipun ya deterjen itu murah, nggak perlu beli sebanyak itu nggak sih? Jawabannya adalah yasui kedo 2 dake ni suru. Iya murah, tapi gue cuma beli 2 aja kok. Terus nomor 4 ya. Watanabe-san, ashita no gogo no meeting ni dete moraeru to tasukaru desu ga. Berarti kalau misalkan Watanabe-san bisa muncul atau ikut meeting besok siang, terbantu. Jawabannya apa? Gogo desu ka? Kamaimasen yo. Kalau siang nggak apa-apa kok. Oke? Di sini pasti betul semua ya, gampang ya. Terus nomor 5 ya, Oda-kun no nenza. Nah, nenza ini agak susah ya. Nenza itu sebenarnya artinya terkilir ya. Naoranain datte. Jadi meskipun nggak tahu ini pun nggak apa-apa ya. Ini kan dia sakit terus nggak sembuh. Asta no yakyuu no shiai Oda-kun kakasenai no ni. Berarti kalau misalkan besok nih pertandingan ya nggak ada Oda-kun tuh komando banget. Berarti jawabannya adalah Oda-kun ga inai to makechau yo. Berarti kalau nggak ada Oda-kun kita kemungkinan kalah ya. Nomor 6, nani sumaho mite hitori de niya warateru no. Berarti ditanya nih ya, lu ngapain ya nonton HP habis itu tahu-tahu sendiri. Katanya adalah ya kono doga ga omoshirokute. Berarti benar-benar lucu banget ya filmnya ya atau videonya ya. Terus nomor 7 ya, Atarashi keitai software no sakusei desu ga programu no koto nara Mori-san nan desu yo ne. Berarti kalau mengenai pembuatan software nih ya, RNK saya baca. Berikutnya nomor 7 ya, Atarashi renke software no sakusei desu ga programu no koto nara Mori-san desu yo ne. Artinya kalau misalnya ngebahas mengenai pembuatan si software ini baru ya, berarti ya mengenai program kan berarti ngomongnya mengenai si Mori-san. Mori-san ni onegai shimashou. Ya, kita minta tolongnya ke Mori-san. Sip. Terus nomor 8 ya, Nichiyou no asa ame ga furutte dekakeru nara hiru ga iyo. Artinya adalah hari Minggu pagi katanya turun hujan. Jadi kalau mau keluar itu mending siang. Jawabannya adalah ame yamana itu ya dan kalau misalnya hujan itu nggak ada, nyebelin ya gitu. Terus nomor 9 ya, tamani ne oji-chan ga ikite kuretara ii no ni te omou nda. Berarti kadang-kadang gue itu berpikir kalau misalkan kaki gue itu masih hidup. Jawabannya adalah ii oji-chan dattan da ne. Berarti itu kaki yang baik ya. Terus nomor 10 ya, gakko yameru tte iu hanashi o hayaku sensei ni ohanashi shita hou ga ii kana. Ini salah teman-teman ya, karena ya. Karena. Nah, berarti kan nih kalau nih ya mengenai berhenti sekolah. Apakah lebih baik gue buru-buru ngomong ke sensei? Jawabannya adalah kimeta koto dakara sosta hou ga iyo. Artinya adalah karena lu sudah menentukan, bagusnya ya iyalah lu buru ngomong ya. Terus nomor 11 ya, kino bukan no koto de okurazu ni wa irare nakata desu yo. Berarti karena masalah si buka atau bawahannya dia itu terpaksa harus marah. Jawabannya adalah gamang dikinai kurai no taido dattan desu ka. Berarti segitunya kah benar-benar perilakunya itu membuat lu gak bisa nahan kah? Gitu. Baik, berikutnya soal berikutnya ya mengenai nih ya memelihara anjing. Katanya apa teman-teman? Katanya bagus itu adalah memanggil si Obachan jawabannya ya. Terus nomor 2 nih ya mengenai si masakan Ozo ya. Jawabannya untuk yang cewek dia itu pilihnya bagian selatan Minami. Kalau yang cowok dia itu pilihnya adalah bagian yang barat. Oke? Di sini ada yang betul, kalau betul mantap banget ya.
Hai, di sini kita masuk ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian bisa dapat skor di sini ke atas, kemungkinan kalian lulus tuh ada. Oke, kita bisa menguasai itu di tanggal 20 ya. Nah, di bagian sini bumponya saya sedikit naikin poinnya. Kenapa? Seharusnya kalau kalian bisa bumpo, dongkrak itu juga harusnya bisa. Oke. Nah, tapi teman-teman, saya juga butuh pembelajaran lagi, revisi lagi. Jadi kalau teman-teman ada cara belajar atau pengen nih bagian sini coba diperbaiki sensei, atau misalkan bagian sini lebih mudah dipahami sensei, tolong kasih tau semua di komen ya, biar saya perbaiki buat kalian semua. Oke? Hai, jamin asal sama Desta, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua lulus ya, amin. Tanggal 20 ke atas, hasilnya lulus semuanya, amin ya. Lulus, amin. Bye bye.